Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Senang sekali kita kembali berjumpa di Retail Zoom S edisi ke-57 untuk kesempatan hari ini setiap hari Selasa jam 10 sampai jam 11 siang. Pastinya Bapak Ibu yang selalu bersama kita sudah melewati banyak sekali episode, termasuk kali ini yang temanya untuk 7x2, lagi-lagi 7x2 ya. Lagi 7. Untuk membangun loyalitas karyawan. Nah, hari ini yang sudah hadir lumayan banyak. Silakan Bapak dan Ibu juga nanti mempersiapkan sharingnya, apa yang ingin ditanyakan atau di-sharing, baik melalui chat room atau raise hand, bersama konsultan kesayangan kita ya, Bapak Christian F. Guswai di Retail Business. Silakan Pak Chris untuk dimulai, untuk tentunya kita menghemat waktu ya. Baik, terima kasih Mbak Riri telah membuka Retail Zoom S kita yang ke-57 ya, dan hari ini kita melanjutkan 7 lagi langkah untuk membangun loyalitas karyawan ya. Ternyata banyak ya yang bisa dilakukan. Sebenarnya kenapa 7x2? Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi hal-hal yang bersifat duplikasi atau pengulangan sudah saya ringkas, sudah saya summary-kan ya, dari berbagai bahan bacaan. Saya mengatakan atau saya setuju dengan 7x2 langkah ini paling tidak kita bisa lakukan bagaimana kita bisa membangun loyalitas karyawan. Dan saya akhirnya menyadari bahwa banyak sekali tema-tema kita di Retail Zoom S ini berfokus kepada manusia, membangun manusia. Dan 2 episode terakhir memang kita secara khusus membahas tentang bagaimana kita bisa membangun loyalitas karyawan. Karena beberapa klien saya maupun dari teman-teman mentoring mempertanyakan ini. Ya. Mereka suka maju mundur gitu ya ketika berurusan dengan urusan manusia, karena mempertanyakan bagaimana karyawan bisa loyal. Tetapi dari apa yang bisa saya sharing, sebenarnya loyalitas itu harus didapatkan, ya, harus dibangun. Dia tidak datang otomatis dan tidak gratis. Ya, itu jargon saya yang akhir-akhir ini sering saya pakai. Ya, tidak ada yang gratis, tidak ada yang otomatis. Baik, kita akan mulai melanjutkan yang kita bahas hari Minggu lalu ya, hari Selasa lalu, beberapa ide untuk membangun loyalitas karyawan. Antara lain kita harus mendorong engagement ya, supaya mereka merasa terkonek, terhubung ya. Jadi ada orang-orang kita harus terkonek ya dengan lingkungannya, dengan rekan kerjanya, dengan atasannya. Kemudian tunjukkan apresiasi atas kinerja yang baik ya. Kinerja yang baik itu harus dikenali. Kalau orang merasa dia mau bagus, mau buruk tidak diketahui, maka dia merasa tidak ada gunanya untuk bekerja baik. Kemudian kita harus memberikan umpan balik yang konstruktif ya, yang dengan tujuan meningkatkan dirinya, membangun dirinya, bukan untuk menjatuhkan orang, tetapi untuk mengangkat ya. Mudah-mudahan orang ya juga memang value-nya harus juga positif ya. Minggu lalu kita masih ingat ya, banyak sekali yang bilang ke orang itu kalau dikasih umpan balik itu baperan ya. Lalu saya mengingatkan yang penting itu bukan baperan ya, baperannya jangan digedein ya, tetapi kita harus berperan atau berkontribusi di dalam perusahaan kita, dimanapun kita ditempatkan. Lalu nomor 4, kita memprioritaskan employee recognition ya. Jadi ada waktu-waktu di mana kita menghargai employee kita secara formal, bukan sekedar say thank you kira-kira ya. Kemudian, nah ini maintain transparansi ya, untuk membuat
karyawan makin involved, makin engage dengan kita, transparansi itu penting. Kalau kita selalu menutup-nutupi dan mereka tidak tahu apapun yang terjadi di dalam perusahaan, maka sense of belonging, rasa memiliki perusahaan, pasti juga rendah sekali. Ya, ketika Anda tidak mau terbuka, mereka makin tidak peduli loh dengan kita. Ya, kasarnya mereka malah memanfaatkan kita hanya untuk mendapatkan upah, ya, mendapatkan gaji tetap saja. Berikutnya, over employee perks, ya. Selain salary, selain gaji, juga perusahaan bisa memberikan benefit-benefit yang non-cash, ya. Kemudian, listen to employee concerns, ya. Apakah Anda memberikan kesempatan karyawan untuk menyampaikan concern mereka, ya, kepedulian mereka ini, bagaimana cara mereka menyampaikan. Nah, hari ini kita punya 7 lagi apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan loyalitas karyawan. Nomor 8, schedule regular check-ins, ya. Check-in itu kita yang datang, ya, kita hadir. Di sini dikatakan the best way to find out how your employees feel about their position and work environment is to schedule regular check-in, ya. Cara terbaik untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang Anda, hadir, ya. Anda tidak bisa remote terus, Anda hadir, pimpinan hadir, ya, untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Dengan hadir Anda tahu apa yang mereka rasakan, bagaimana lingkungan kerja mereka, apakah safe, apakah nyaman, apakah menggembirakan dan sebagainya, gitu ya. Barangkali selalu yang menjadi alasan, selalu jadi alasan pada umumnya ini. Hectic schedule, ya. Saya sempat berbicara dengan beberapa pimpinan yang cabangnya sudah banyak. Saya mengatakan Anda harus hadir. Ya, tapi saya sibuk. Yes, Anda sibuk. Cari cara. Anda hadir secara bergilir, atau sekarang ada teknologi, barangkali tidak terlalu hadir secara fisik, tetapi Anda bisa hadir secara bergilir, tetapi rekan-rekan yang lain dari cabang yang lain juga merasakan pesan Anda. Ya, mereka merasa engage. Ingat ya, nomor 1, engage. Karena karyawan yang tidak engage dengan pimpinannya merasa terlepas, ya, merasa sekedar benar-benar sebagai alat produksi. Mereka tidak merasa sebagai capital istilahnya, ya. Belakangan kan berkembang istilah human capital. Manusia tidak dipandang sebagai alat produksi saja, tetapi juga sebagai modal yang penting, modal dasar yang penting, ya. Ini anjuran nomor 8 untuk meningkatkan loyalitas karyawan. Sekali lagi, sebenarnya ini masih ada hubungan dengan bagaimana karyawan merasa engage, merasa terkonek, bahkan dengan pimpinannya. Ya. Kemudian berikut, ini barangkali tidak asing bagi Anda ya mendengar ini. Invest in training and development. Ya. Orang Anda rekrut, apakah Anda membangun mereka, mentraining mereka, dan mengembangkan orang-orang Anda? Karena itu sebenarnya adalah win-win strategi, gitu ya. Menang-menang, gitu ya. Kenapa menang-menang? Karena banyak nih pemilik bisnis, pimpinan bisnis yang khawatir mentraining orang, dan dia bilang nanti orangnya keluar. Sudah saya training, orang lain yang menikmati. Berarti, pertama, Anda tidak trust. Anda tidak trust dengan orang Anda. Kedua, ya kalau dia keluar. Kalau dia tidak keluar, bagaimana? Apakah Anda mengoleksi orang-orang yang tidak kompeten? Anda khawatir mentraining dan mendevelop. Ya. Tidak ada faktor tunggal, ya. Apapun yang saya sebut ini jangan dilihat sepotong-sepotong ya, Bapak Ibu. Jangan dilihat angka-angkanya saja. Jangan dilihat, oh saya lebih populer langkah yang nomor sekian. Saya nggak suka yang nomor 9. Nggak bisa begitu. Ya.
Ini kan langkah-langkah untuk membangun loyalitas karyawan. Tidak ada faktor tunggal. Anda harus kerjakan banyak hal untuk memenangkan loyalitas karyawan. Tetapi lagi-lagi, kita menginginkan mereka yang bergabung di tempat kita adalah orang yang kompeten. Bukan sekedar tenaga, bukan sekedar orang. Orang yang kompeten. Jadi, kalau Anda sudah rekrut, Anda harus invest in training and development. Dan itu investasi, benar. Investasi. Investasi itu Anda tanam hari ini, tidak Anda nikmati hari ini. Anda baru nikmati beberapa waktu ke depan. Beberapa bulan ke depan. Kalau Anda mengira training langsung kompeten, nggak begitu ya. Tidak begitu. Training, development butuh waktu. Ya. Di sini ditegaskan, tidak hanya trust kan, lihat ya. Tidak hanya Anda akan membangun trust dan loyalty with your team, tetapi yang paling penting, improve skill and ability to do pekerjaan mereka, untuk melakukan pekerjaan mereka, sehingga workforce Anda, pasukan Anda berisikan orang-orang yang kompeten, memiliki ilmu dan terampil. Ya, gunanya bukan hanya untuk membangun trust dan loyalitas, tetapi juga membangun pasukan Anda yang terampil dan memiliki kemampuan, ability. Ya, di grup mentoring saya kemarin kita diskusi agak padat tentang hal ini ya. Banyak dari kita merasa bahwa ini otomatis. Dia dapatkan orang yang pengalaman, dapatkan orang yang profilnya cocok, langsung. Enggak, ya enggak segampang itu. Anda harus invest di training and development. Nomor 10, address toxic worker. Hati-hati ya. Hati-hati dengan karyawan yang bersifat toxic. Khususnya mereka yang kadang-kadang ini didominasi justru oleh orang-orang lama. Ya, saya akhir-akhir ini sering berbincang-bincang dengan para owner, dan mereka sangat concern dengan ingin memperbaiki kinerja, ingin membangun tim yang lebih bagus, kompeten. Tapi mereka sadar bahwa mereka dikuasai oleh orang-orang lama. Dan ketika dia merekrut orang-orang baru, dia harus berhadapan dengan toxic worker, ya. Nah, nanti upaya Anda menarik orang-orang bagus berikutnya itu berhadapan dengan orang-orang lama yang toxic, yang beracun, ya, yang membawa racun, yang menyebarkan racun, gitu ya. Sebuah survei baru-baru ini mengatakan lebih dari 1 million worker, lebih dari 1 juta pekerja, mengatakan bahwa 75% employee meninggalkan pekerjaannya, ya, itu karena atasannya. Karena atasannya, because of their boss. Their boss dalam pengertian ini bukan ownernya, tapi manajernya. Ingat ya, manager is the boss. Ya, many employers don't want to deal with this toxic manager. Jadi karyawan tidak mau berurusan dengan manajer atau pimpinan unit mereka yang bersifat toxic. Hati-hati. Kadang-kadang masalahnya justru di orang yang Anda percayakan sebagai manajer. Ya, coba saya lihat sebentar. Ini ada artikelnya nih sebenarnya. Ada satu. Apakah Bapak Ibu lihat? Belum ya? Nah, lihat ini. Employees don't leave companies. They leave manager. Employees itu tidak meninggalkan perusahaan. Mereka meninggalkan bad manager. Manager yang buruk, ya. A bad manager can take good stuff and destroy it. Manager yang buruk bisa mengambil staff Anda dan menghancurkannya. Ya, mengakibatkan karyawan-karyawan terbaik pergi dan kehilangan, karena mereka kehilangan apa? Motivasi di perusahaan kita.
hati-hati juga ya. Ini warning. Periksa di dalam struktur organisasi Anda, apakah orang-orang baru kita, kalau terjadi turnover yang tinggi, hati-hati, barangkali justru penyebabnya adalah toxic worker, ya, toxic manager atau bad manager. Bisa ya, nih. Mereka tidak mau berurusan dengan manajer yang toxic. Ya. Berikut, share company goals effectively. Nah, apakah Anda berbagi company goals, sasaran perusahaan secara efektif, secara tepat? Apakah orang-orang Anda melihat apa yang ingin dicapai perusahaan, apakah itu connect dengan kepentingan dia? Apakah connect dengan individual goals? Connect nggak nih? Nah, saya sangat menganjurkan ketika kita punya orang-orang, apakah Anda tahu individual goal, personal goal? Anda tahu atau tidak? Apakah Anda cukup berbincang dengan mereka? Apakah Anda ngobrol? Kalau saya mau tahu orang-orang saya, apa goalnya dia. Dan apakah itu berhubungan dengan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Ya, saya selalu menekankan, apakah misi Anda ada hubungannya dengan orang-orang Anda? Misi perusahaanmu, apa yang ingin Anda capai itu, kan ada misi, ada alasannya, ada motivasinya. Ada nggak yang berhubungan dengan orang-orang Anda? Jika tidak, bagaimana Anda berharap orang-orang ini akan berjuang bersama dengan Anda, bertempur bersama Anda untuk meraih visi, ketika personal goal-nya nggak connect dengan goal-nya perusahaan? Ya, nah di sini ada contoh. Ya, perusahaan bisa membuat insentif program, ya. Insentif program artinya jika perusahaan mencapai sasarannya, mencapai goal, maka karyawan juga merasakan dampaknya. Ya, karena ini juga connect dengan personal goal, individual goal. Ya, jangan sampai begini. Sasaran perusahaan tercapai tapi tidak berhubungan dengan kemajuan saya. Tidak berhubungan dengan apa yang ingin saya capai sebagai individu. Ya. Share company goal itu artinya kita berbagi bukan hanya sasaran tetapi juga berbagi hasil, ya. Jangan giliran tercapai. Oke, kita happy, kita capai, tapi bagaimana orang-orang kita? Apakah mereka menikmati? Karena itu saya menyarankan create incentive program. Ya, berapa banyak dari kita yang sudah meng-create insentif program bagi orang-orang kita? Berapa banyak? Ya, itu barangkali bisa menjadi PR kita. Berikut, celebrate milestones. Ya, perusahaan ini berusia gitu ya, mencapai 5 tahun, mencapai 10 tahun. Celebrate dengan orang-orang Anda. Ya, jika Anda menginginkan orang-orang Anda merasa memiliki loyal kepada Anda dan bahwa Anda menghargai peran mereka di dalam kemajuan perusahaan atas pencapaian-pencapaian perusahaan, maka kita celebrate ya bersama mereka. Makanya bagus ya ada beberapa dari perusahaan yang saya lihat ketika anniversary memberikan spesial recognition kepada karyawan yang sudah bergabung 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ya. Tetapi kehadiran yang bermakna, bukan sekedar hadir ya. Saya belakangan ini mengatakan jika Anda begitu concern dengan biaya, efisien tidak efisien, Anda juga harus berani invest ya. Anda harus berani mentraining, harus berani develop. Jadinya orang-orang kita yang sekarang, yang Anda keluhkan sekarang, itu kan karena kita sendiri yang tidak membangun mereka selama ini. Pak, mereka ini sudah senior-senior, Pak, udah kartu mati. Nggak bisa dikembangkan. Karena dulunya memang tidak dikembangkan. Dia menjadi dirinya yang sekarang ini karena terbiasa. Dari dulu kan memang tidak dikembangkan. Kenapa Anda baru mengeluh sekarang?
Ya, Aristoteles mengatakan excellent is a habit. Is a habit. Excellent itu habit karena memang terbiasa. Dari dulu memang dia dituntut excellent, bukan biasa-biasa, excellent. Habit, ya. Dia adalah kebiasaan yang kita bentuk dari apa? Dari yang kita lakukan sehari-hari. Kalau hari ini Anda mengeluhkan karyawan yang sudah ikut saya 8 tahun, 10 tahun yang lalu, pertanyaannya, 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, Anda ngapain dengan dia? Apakah Anda invest membangun mereka sehingga mereka kompeten, sehingga kehadiran mereka bukan menjadi faktor biaya, tetapi dia contribute kepada penghasilan perusahaan, kehebatan perusahaan. Ya, nah terkait dengan yang barusan saya ngomong, develop viable growth opportunities. Ya, tidak ada orang yang ingin stay selamanya di posisinya yang sekarang. Nggak ada. Orang ingin tumbuh. Orang ingin tumbuh. Lagi-lagi, apakah kita membiasakan budaya untuk growth, untuk scaling up? Kalau itu tidak pernah kita budayakan di perusahaan kita, nilai-nilai kita tidak mencantumkan kata pengembangan diri, belajar terus-menerus, continuous learning, continuous improvement, tidak bakal terbentuk budaya di mana berisikan orang-orang yang mau tumbuh. Kalau orang-orang kita tidak tumbuh, sebagian besar itu adalah karena culture, karena budaya, karena nilai-nilai yang ada tidak mendorong orang-orang ini untuk develop themselves. Nah, orang-orang yang hebat tidak akan stay, ya. Nobody wants to stay in the same position forever. Nggak ada orang hebat itu yang mau di satu posisi selamanya. Nggak ada. Instead, yang terjadi sebenarnya, mereka ingin grow and develop their career. If you don't offer this opportunity, they will simply look elsewhere. Kalau perusahaanmu tidak menyediakan peluang tersebut, peluang karir ini, tidak grow, tidak di-develop, dia akan cari di tempat lain. Sederhana. Mengapa orang hebat pergi? Karena kalau memang dia hebat, dia tidak mau stay di posisinya forever. Nggak mau. Dia ingin berkembang. Ya. Apakah perusahaan kita menyediakan tempat di mana orang-orang kita bisa tumbuh? Dan ini lagi-lagi, kalau Anda betul-betul ingin tumbuh, sudah saya ingatkan rada lumayan banyak, ya. Scaling up. Orang-orang Anda harus scaling up, harus dibangun, harus di-training, harus di-develop, supaya mereka menjadi orang-orang yang siap mengisi posisi-posisi ketika Anda tumbuh. Ketika perusahaan Anda tumbuh, keluhan yang paling sering muncul adalah tidak cukup orang. Tidak cukup orang untuk mengambil alih, untuk mengambil posisi-posisi yang muncul di kemudian hari. Tidak cukup. Karena itu, kita harus mulai dari sekarang, mumpung ada waktu, develop orang Anda. Ya, dan kalau mereka melihat ini adalah karir bagi saya, kesempatan karir bagi saya, mereka akan bertahan. Mereka akan bertahan karena punya mimpi. Ya, karena tadi corporate kita share company goals dan mereka melihat ada hubungannya dengan individual goal. Ada hubungannya, ya. Baik. Ada kebocoran, Mbak Riri? Apakah bisa diatasi? Sementara kita tidak allow mic dinyalakan, ya. Baik. Berikut yang ke-14. Build a mentorship program. Ya. Mentorship program apa bedanya dengan training? Apa bedanya dengan yang di atas tadi?
A mentorship program is an excellent way to improve job performance while increasing trust and loyalty at the same time. Bedanya tuh begini. Kita ajarkan di kelas, kita lakukan uji kompetensi, nilainya kadang-kadang jelek, kadang-kadang bagus. Tetapi apakah yang dia ketahui, apakah yang dia know, dia do? Ini pertanyaannya. Apakah yang dia ketahui, dia kerjakan? Belum tentu kan? Itulah mengapa kita butuh mentorship program. Di setiap divisi, setiap bagian, tunjuklah siapa mentor, siapa yang bisa mendampingi orang tersebut. Di mentoring, ketika dia mengerjakan, ada yang mendampingi. Jika ada masalah, dia bisa tanya. Si mentor juga menjadi orang yang engage dengan si karyawan. Dia tidak merasa dilepas. Direkrut, masukkan ke kelas, di training, ada uji kompetensi lah segala. Belum tentu ada, tapi orang-orang yang kenal saya, pasti saya minta bukan sekedar training, tapi harus lakukan uji kompetensi. Habis itu, apakah dikerjakan di lapangan? Banyak kita mengira, begitulah cara mendidik orang. Tidak. Anda harus siapkan mentorship program. Ya, katakan di salah satu klien saya punya MT program, manajemen training program. Saya tegaskan kepada pimpinannya, kepada atasannya, memangnya ini akan jalan begini? Hanya dengan kita kasih training intensif, kita lakukan uji kompetensi dan sebagainya, emangnya akan jalan? Tidak. Dia harus sehari-hari, harus praktek, harus diawasi, harus didampingi. Ada mentoring. Siapa mentoringnya? Atasannya. Ada atasannya. Mentoring, dampingi, ajak bicara. Ada kesulitan. Bagaimana ketika kamu melakukannya? Bagaimana kamu melakukan yang kamu ketahui? Bagaimana kamu melakukannya? Tepat, benar, hasilnya apa? Hasilnya apa? Sehingga orang ini merasa tidak percuma dong saya belajar, karena memang saya bisa praktekkan. Dan di sini, ini bukan saya yang menulis loh ya, saya sebenarnya mengutip. Dia bisa mengimprove job performance, while di saat yang bersamaan kita juga increase trust and loyalty. Ya, orang bukan hanya disuruh belajar, tetapi memang dipastikan bahwa dia do. Sehingga performance pekerjaannya membaik. Dan dia punya rasa percaya kepada kita. Trust, gitu ya. Bahwa kita memang punya niat baik untuk membangun dia, untuk membuat dia berhasil. Sehingga dari situlah muncul yang disebut loyalty. Ya, tidak gampang orang kita dibajak orang lain ketika kita treat mereka, kita memperlakukan mereka dengan sedemikian serius, dengan sedemikian baik. Nggak gampang dia pindah ke tempat lain. Ya, bukankah ini sebagai satu konklusi ketika kita bilang membangun loyalitas karyawan, karyawan-karyawan hebat yang sudah kita didik tidak serta-merta bisa pindah ke tempat lain. Tetapi sekali lagi, tidak gratis, tidak otomatis. Ada banyak hal yang harus Anda kerjakan. Paling sedikit, saya membagikan 14 langkah. Ya, masih banyak lagi ya Bapak Ibu bisa cari sendiri ya. Ini bukan sesuatu yang rahasia. Saya menyampaikannya dan menjelaskannya dengan cara yang lebih sederhana supaya Bapak Ibu memahami apa hubungannya dengan bisnis kita, dengan pekerjaan kita. Demikian Mbak Riri untuk 7 langkah yang kedua. Baik, ini sudah langsung ada di chat room kita ya. Silakan dipersiapkan juga untuk yang mau raise hand untuk kita satu-satu bahas ya. Selamat siang Pak Kris, bagaimana cara mengetahui bahwa karyawan lama tersebut merupakan toksik bagi karyawan-karyawan baru di perusahaan?
Bagaimana mau tahu? Bagaimana kita tahu? Dengan kalau dari 14 langkah, dengan membuka kesempatan kepada karyawan menyampaikan concern mereka tentang adanya orang ini. Kalau Anda tidak beri kesempatan, Anda jadi lambat mengetahui. Ya, sekali lagi, apa yang Anda buka channel untuk karyawan untuk menyampaikan concern mereka bisa juga disalahgunakan, tetapi tidak ada asap tanpa api. Betul nggak? Kalau muncul asap, pasti ada api. Jadi, jika ada sesuatu, rumor, gosip, meskipun Anda harus sangat hati-hati, tapi itu sudah tanda. Tidak mungkin keluar asap jika tidak ada api. Jadi, itu adalah tanda awal. Kalau Anda sungguh melakukan 14 langkah, sudah terjawab. Nomor 7. Sampai hafal saya ya, lumayan ya. Nomor 7 apa? Listen to employee concerns, ya. Listen to employee concerns. Ya. Dan itu policy, itu kebijakan perusahaan. Apakah perusahaan membuka diri bagi karyawan untuk menyampaikan concern mereka? Lagi Mbak Riri? Ya, baik Bapak Ibu. Baru satu tuh ya yang via chatroom kita. Silakan untuk yang mau mengembangkan dengan pertanyaan yang berikut. Karena memang toxic ini kadang-kadang tidak terlihat. Kalau di depan bos ya dia manis-manis aja kan gitu ya Pak. Iya. Mungkin juga toxic ini pekerjaannya beres semua yang dilaporkan kepada kita begitu. Terkadang seperti itu. Iya, betul. Kalau kita tidak hadir, tidak check-in ya di langkah nomor 8 tadi, tidak regularly check-in, memang kita tidak merasakan hal-hal seperti itu. Ya, itu baru bisa dirasakan ketika kita turun. Baru kita merasakan ada nggak beres ini di tempat ini. Itulah kenapa regular check-in itu penting ya. Memang betul kalau nanti perusahaannya sudah besar sekali, ada banyak pimpinan yang sudah tidak pernah turun lagi. Ya, ada. Bayangkan kalau perusahaan kita sudah 150 cabang, belum tentu setiap cabang yang buka itu kita datang. Ya, silakan. Ada lagi? Ini lagi pakai ilmu kebatinan semua loh ini. Ya, saya bisa merasakan. Itu ada pertanyaan dari Seni. Dari Seni. Kan udah tadi. Oh, sudah itu. Kenapa? Oh yang udah Pak Mbak Ega ya. Ini pop-up barusan. Baru ada ya, oke. ada Ririn, ada Seni. Oh, baru pada masuk ya rupanya di sini ya. Terlambat. Bagaimana cara kita mengatasi karyawan yang toksik kalau mereka adalah karyawan senior yang punya jabatan cukup tinggi? Biasanya mereka juga cukup dekat dengan atasan. Ya itu, persis ya. Persis seperti itu beda Mbak Riri memang. Dua orang yang bertanya beda. Tapi ini persis seperti yang pertanyaannya persis ya. Bukan, persis seperti yang dijelaskan di sini. Gitu. Iya. Many employers don't want to deal with this toxic manager. Si owner ini malah takut urusan dengan si toxic manager. Karena persis seperti yang Anda katakan, karena dia orang senior, dia dekat, ya. Sehingga employers itu sungkan. Betul dong. Many employers, ini persis loh yang Anda ngomong barusan. Many employers, banyak employer itu owner, don't want to deal with this toxic manager. Tetapi jika Anda tidak mau bereskan, ditegaskan, but if you don't, you will lose credibility. Kalau Anda tidak mau bereskan, kredibilitas Anda yang akan hilang. Kepercayaan orang kepada bos itu yang akan hilang. Staff Anda kehilangan kredibilitas kepada orang-orang Anda dan turnover Anda akan naik. Turnover Anda akan naik karena karyawan akan melihat, wah, bos membiarkan. Bos membiarkan, bos tidak berani. Benar, persis seperti yang Anda ngomong. Toxic manager ini justru seringkali orang kepercayaan bos, orang yang sangat dekat dengan bos, sehingga bos sungkan, ya.
Many employers don't want to deal with this toxic managers. Employers tuh bahkan tidak mau deal dengan dia, tidak mau membereskan. Padahal dia tahu nih sumber masalah, tapi dia takut. Lebih banyak takut, Mbak Riri. Khawatir, sungkan. Nanti kalau dia nggak ada, kalau saya konflik dengan dia pergi, saya jadi kerepotan. Ada loh, saya dengar langsung dari 2 bulan yang lalu, ada satu owner diskusi dengan saya, dia khawatir loh dengan si toxic manajernya ini, padahal dia tahu orang ini toxic. Selama orang ini ada, saya nggak bakal bisa mengembangkan struktur organisasi saya, mengisi orang-orang yang kompeten, karena ini toxic manager ini yang seringkali justru menjadi sumber masalah. Nah, oke, terhadap pertanyaan Anda, ini yang nanya karyawan nih Mbak Riri. Iya. Dia bilang ini justru si toxic manager ini justru yang dekat sama bos, orang kepercayaan bos. Yes. Maka itu mudah-mudahan kalau bos Anda tidak dengar, nanti Anda begitu ini live, nanti Anda share linknya kepada bos Anda. Suruh dengarkan di menit kesekian. Bos, tolong dengar bos, menit kesekian. Kalau bos tidak mau atasi toxic manager, Anda akan kehilangan kredibilitas Anda terhadap orang-orang Anda, dan turnover karyawan akan meningkat. Good. Silakan terjawab ya. Ini ada yang raise hand Pak Theo ya. Silakan, kita utamakan yang angkat tangan dulu biar tangannya nggak pegel ya. Nggak pegel ya. Silakan Pak Riri, dinyalakan. Oke, ya, silakan. terima kasih Pak. Pak, untuk memfasilitasi itu kita sudah buat di tempat kita tuh WA group Pak. Jadi dari saya ada di dalam WA group, store manager ada, supervisor ada, CA, semua kasir ada. Cuma masih saya kesusahan merubah habit bahwa karyawan itu senangnya dengan japri, senangnya lapor langsung. Itu bagaimana ya Pak ya? Karena saya selalu bilang, laporlah ke atasan kalian melalui WA group, itu sama aja dengan sudah lapor ke atasan, tapi itu budayanya masih banyak pakai atau sungkan gitu Pak, istilahnya mereka Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Theo. Itu part of habit, bagian dari habit. Karena kita terbiasa sungkan, pakewuh, direct aja gitu ya, bahkan ngumpetin nih, tidak transparan. Padahal salah satu dari poin meningkatkan trust adalah transparansi ya, bukan umpet-umpetan, bukan main gerilya terus ya. Bagian dari yang kita bangun di dalam perusahaan kita, Pak Theo. Jadi dia tidak otomatis akan terjadi. Karena itulah yang berkembang. Jadi kita perlu kerja keras untuk membuka itu, membongkar supaya itu tidak lantas nanti jadi karakter perusahaan, menjadi culture pada akhirnya. Ya, itu kebiasaan. Kebiasaan. Ewu pakewu itu kebiasaan. Ya, tidak bicara direct itu kebiasaan. Sungkan-sungkan itu kebiasaan. Makin Anda kembangkan, makin jadi dia. Kalau dia terus-terusan, dia akan jadi culture. Dia akan jadi budaya. Budaya di tempat kita tidak open, tidak mau direct, bicara juga sungkan-sungkan, belok kanan, belok kiri. Kalau mau ngomong ya tidak direct. Tidak direct. Masalahnya apa? Terbiasa nyampir sana, nyampir sini. Kalau dimintain pendapat, tidak berani mengeluarkan pendapat. Ya, maunya direct. Saya rasa ini bukan masalah Pak Theo saja ya, di tempat-tempat lain juga begitu Pak. WA Group tidak menyelesaikan masalah. Kita maunya segala sesuatu udah bicarakan saja secara terbuka sehingga transparan, semua orang tahu apa yang terjadi. Lalu satu lagi Pak, kita berharap orang mau open di WA Group. Kenyataannya, apakah WA Group kita hidup? Enggak. Karena kita tidak mendorong orang-orang untuk berkontribusi. Ya, keberhasilan sebuah WA Group, kenapa dia disebut WA Group? Karena berisikan kepala-kepala yang seharusnya berkontribusi. Kalau saya mempersoalkan itu, Pak. Mempersoalkan. Orang ngumpul di WA Group tapi tidak berkontribusi. Saya mempersoalkan. Apalagi kalau tujuannya untuk solve a problem. Ya, kenapa
Ketika ada masalah tidak dimasukkan ke situ, dan kita berharap terjadilah di situ kontribusi dari berbagai pihak. Semua orang urun rembuk di situ, memikirkan. Dan itu lagi-lagi, Pak, dia tidak gratis dan tidak otomatis. Ya, tidak bisa Bapak berharap itu terjadi dengan sendirinya. Tidak, harus didorong. Sampaikan. Dan jika memang akhirnya terjadi dan kita tidak tahu menahu tapi terjadi, maka itu kategorinya apa? Tidak comply. Tidak comply. Nah, ini lagi ya, tidak comply. Tidak comply, Anda biarkan. Tidak comply, Anda biarkan lagi. Tidak comply, Anda biarkan. Lama-lama, habit. Habit yang terbentuk adalah tidak comply, tidak apa-apa di tempat kita. Tidak apa-apa. Kenapa? Tidak pernah ada tindakan, tidak pernah ada sanksi untuk tidak comply. Siapa yang membiarkan? Kita yang mengizinkan itu terjadi di tempat kita. Bukan orang lain. Karyawan akan memaksakan budaya mereka. Karyawan akan memaksakan budaya mereka, nilai-nilai mereka. Apa keinginan Anda sebagai pimpinan? Nilai-nilai apa yang ingin Anda bangun? Nilai-nilai apa? Ya, kembali ke tangan Anda. Baik, ada yang angkat tangan lagi? Mbak Yanti Susanti, silakan Mbak. Setahu saya Mbak Yanti mukanya nggak kayak gini. Ini Mbak Yanto kayaknya. Nanti ya, Mbak Yanti. Jadi siapa yang akan nanya? Ibu Lia, Pak. Ibu Lia. Ibu Lia. Ya, Lia Yanti Susanti. Ya. Gini Pak Kris, untuk nomor 11. Nomor 11. Oke. Ya, silakan. Lanjut Mbak Yanti. Mbak Lanjut. Lia. Kayaknya ini nih. Apa ya? Terkontaminasi. Terfreeze. Wah, benar terfreeze itu. Freeze dia ya. Ini kayak gawat yang mau dia sampaikan ini ya. Coba cari sinyal, Mbak. Cari sinyal. Oke, baik. Lanjut dulu ke chatroom kita ya. Chatroom masih ada, Mbak. Oke. Ya, masih ada. Di atasnya Pak Theo itu ada Mbak Bulan. Pak, bagaimana jika udah mengetahui bahwa karyawan tersebut adalah toksik di perusahaan dan dia sudah senior, tapi skill-nya bagus. Nah, ini kan. Tapi attitude-nya bermasalah, seperti yang dibahas tadi ya, Pak. Yang nanya siapa? Yang nanya itu adalah Mbak Bulan, Edi Arta. Oke. Anda, jika di perusahaan Anda ada poin nomor 7, jadi employee berhak untuk menyampaikan concern mereka, maka Anda lakukan. Anda lakukan. Ya, ada pesan seperti ini. Jadilah bagian dari perubahan yang Anda inginkan. Ya, Anda tidak bisa diam. Jadilah bagian dari perubahan yang Anda inginkan. Jadi kalau Anda menginginkan sesuatu yang lebih sehat, lebih bagus, Anda harus berani menyampaikannya. Ya, mudah-mudahan yang nomor 7 ada ya. Nomor 7 itu listen to your employee concern. Dengarkan concern dari orang-orang karyawan Anda. Karena, nah, Bapak Ibu, percaya nggak dengan saya tadi? Angka ke-7 ini vital. Kalau Anda tidak memberi kesempatan, orang yang bertanya ini bisa-bisa, orang yang terganggu dengan toxic manager ini bisa-bisa keluar ya. Karena employee tidak meninggalkan perusahaan. Mereka meninggalkan bad managers. Dia meninggalkan manajer yang buruk. Dia bukan meninggalkan perusahaan. Ini yang harus kita sadari. Ya, jadi sampaikan. Mudah-mudahan yang poin nomor 7 itu ada di perusahaan Anda. Ya, Mbak Ulan, begitu. Silakan balik lagi. Lanjut ke Mbak Yanti. Mbak Yanti, lihat Mana tahu sudah oke ini. Silakan Mbak Yanti. Ya.
Siang Mbak Riri sama Pak Guswe. Ini Ya, mau siang. nanya tentang yang nomor 11 kan ada penyampaian tujuan kita. Kalau misalnya ada staf yang udah tujuannya nggak sama dengan perusahaan, itu langsung kita keluarkan atau kita coaching agar kita satu tujuan seperti itu? Tujuan pribadi tidak bisa sama dengan tujuan perusahaan. Ya, Tujuan pribadi ini bisa nggak dia raih seiring dengan kemajuan perusahaan. Saya ingin penghasilan saya, ada yang kemarin bilang ke saya 2 digit gitu ya. 2 digit pengertiannya apa saya nggak ngerti. Dia mencita-citakan di tahun 2022 penghasilannya 2 digit, yang berarti dia 1 digit sekarang. Ingin 2 digit. Bisa nggak ini dia capai di perusahaan ini seiring dengan kehebatan pencapaian perusahaan. Perusahaan ternyata mencapai goalnya, mencapai target dan sebagainya. Apakah itu berdampak kepada dia? Maksudnya apa? Dia kan punya cita-cita, salary dia bukan lagi 1 digit, tapi 2 digit. Apakah perusahaan appreciate dia? Apakah connect nih keberhasilan perusahaan dengan keberhasilan dia? Connect nggak? Ya, jangan salah nangkap ya. Bukan maksudnya dia punya tujuan berbeda dengan kita. Pasti beda tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan, pasti tidak akan sama. Tujuan saya, satu, dari segi income, saya ingin tadi penghasilan 2 digit. Dari segi karir saya cita-cita saya 2022 saya sudah menjadi kepala toko di perusahaan ini, di perusahaannya Mbak Lia ini, gitu ya. Apakah itu dia bisa wujudkan seiring dengan kemajuan perusahaan ibu? Itu loh maksudnya. Company goal ini waktu kita share, apakah kita connect dengan individual goal? Itu tadi saya mencontohkan. Kalau saya mau tahu apa cita-cita, keinginan, mimpi mereka 5 tahun ke depan. Saya mau tahu. Kenapa? Saya akan berusaha membuat itu terjadi. Seiring dengan kontribusi dia ke saya, perusahaan bagus, dan perusahaan akan mereward dia secara layak. Ya, begitu. Oke. Mudah-mudahan nyambung ya, meluruskan. Menjawab ya, Mbak Lia? Di chat pasti banyak loh Mbak Riri. Ya, di chat ini masih banyak. Saya akan bacakan selanjutnya ini dari Pak Brian. Selamat siang, Pak Kris. Bagaimana cara kita menghadapi karyawan yang tidak punya niat untuk berkembang? Mungkin dia sudah terlalu nyaman pada posisinya, sementara perusahaan menyediakan media untuk berkembang bagi karir mereka. Apakah motivasi yang kita berikan kurang atau memang karyawan, ini panjang banget ya, atau mungkin karyawan sudah terlalu nyaman, sementara boleh nggak raise hand aja ini ya? Ini mah dia, banget loh. Ini kayak menulis cerita pendek nih ya, curcol banget ini ya. Oke, silakan angkat tangan. Ada yang lain Mbak Riri sambil kita menunggu? Ya, sambil kita menunggu. Pak Theo, cara mengubah budaya sungkan bagaimana Pak? Background-nya kencang tuh ya. Ada Pak Theo, bagaimana cara mengubah budaya sungkan? Bagaimana dibiasakan? Dibiasakan. Ya, minta dia lakukan, lama-lama terbiasa. Nggak usah sungkan-sungkan. Ya, sampaikan saja, sampaikan. Ya, minta dia sampaikan. Jadi kalau Bapak mengetahui ada sebuah kejadian yang tidak di-share ke dalam WA group, minta dia lakukan. Oke, sekarang kamu share. Dengan contoh-contoh seperti ini, maka membuat yang lain juga berani, membuat yang lain tidak sungkan-sungkan. Ya, harus dicontohkan ya. Bagaimana membentuk budaya perusahaan? Teladankan, anjurkan. Yang ketiga, haruskan. Sudah pernah dengar ya? Mudah-mudahan tidak lupa. Teladankan, anjurkan, haruskan. Oh, Bapak yang punya perusahaan, Bapak pimpinannya. Ya. Ada dari Pak Ismail itu, Mbak Riri. Ya, ini terkait dengan loyalitas yang katanya tidak dihargai perusahaan. Bagaimana itu, Pak? Bagaimana tanggapan Bapak tentang perusahaan yang tidak menghargai loyalitas karyawannya? Dan bagaimana sikap yang tepat untuk menangani hal tersebut?
Pak, jika perusahaan tidak melakukan yang 14 tadi, ya katakan tidak perlu 14 ya, katakan baru 5, baru 7. Anda pasti merasa tidak dihargai, betul nggak? Saya ini loyal tapi tidak dihargai. Nah, munculnya seperti ini, Mbak Riri. Munculnya persis seperti yang di statement Pak Ismail ini. Ya, ketika kita si karyawan sudah menunjukkan, tetapi dia tidak melihat tanggapan yang memadai, yang pantas dari perusahaan, maka akan muncul pertanyaan seperti ini. Jadi, kan tujuan kita membawakan tema ini adalah membangun loyalitas karyawan. Kenapa, Pak? Loh, kalau karyawanmu tidak loyal, Anda akan kerepotan. Kenapa? Karena Anda tidak bisa kerjakan sendiri semuanya. Perusahaan itu berisikan orang-orang. Kalau karyawanmu, khususnya yang bagus-bagus, yang hebat-hebat tidak loyal, Anda kerepotan. Pasti. Kalau kita kehilangan orang baik, pasti kita goyang. Pasti terganggu pekerjaan kita. Jadi penting membangun loyalitas. Jangan sampai ada karyawan merasakan seperti Pak Ismail ini. Contohnya, jangan sampai muncul pertanyaan, bagaimana Pak jika perusahaan tidak menghargai? Jangan sampai. Kenapa? Ujung-ujungnya, lagi-lagi nih ya, orang hebat tidak akan stay. Tidak akan stay di tempatnya forever. Kalau dia tidak melihat perusahaan ini sebagai tempat dia membangun individual goal-nya. Nah, itu tadi yang pertanyaannya Mbak Lia, nomor 11. Jika dia tidak merasa bahwa apa yang ingin dicapai perusahaan nggak connect dengan individual goal, nggak connect dengan personal goal, apa yang akan terjadi? Dia akan leave, dia akan pergi. Dan itu kerugian bagi sebuah perusahaan. Dia akan pergi. Dan yang herannya, Anda bilang begini, oh nggak apa-apa, karyawan saya 1-2 aja kok yang pergi. Loh, kalau yang pergi orang yang bagus, itu masalah. Yang sisa banyak kok yang bertahan tuh, si Anu sudah 15 tahun, si itu 10 tahun. Loh, apakah dia berkontribusi? Apakah dia berkontribusi selama keberadaannya dia di sini? Kalau sekedar lama-lamaan, ya hati-hati dengan senioritas ya, sekedar modal lama-lamaan, tahan-tahanan. Ya, saya ini loh sudah ikut perusahaan sekian ini suka dan duka. Selama orang ini adalah orang yang kontribusinya terlihat, terbukti, teruji di segala situasi, segala zaman. Tapi ingat, orang ini tumbuh atau tidak. Kalau dia yang hari ini sama kualitasnya dengan dia 10 tahun yang lalu, apakah itu dia tumbuh? Tapi lagi-lagi ya, dia tumbuh atau tidak tumbuh, kembali ke kita. Apakah kita membuat dia tumbuh? Apakah dalam perjalanan 10 tahun ini kita training, kita develop, kita mentoring? Iya apa tidak? Kalau tidak, dia yang hari ini sama persis seperti dia 10 tahun yang lalu. Modalnya adalah bertahan lama, senioritas saja, ya. Baik, itu ada lagi masuk. Ada lagi masuk ini dari Mbak Ririn ya. Bagaimana cara kita mengatasi karyawan yang toksik, apalagi kalau mereka adalah karyawan senior yang punya jabatan cukup tinggi. Ini kan udah Pak. Yang paling bawah ada lagi. Seni. Ririn, paling bawah. Paling bawah lagi. Sebentar. Oh ya ada nih ya. Apa tolak ukur kita untuk tetap loyal selama tetap stay di tempat yang sama sebelum kita memutuskan untuk mencari opportunity ya yang baru di tempat lain. Kadang kita tahu ada kesempatan berkembang tapi perlu waktu yang lumayan. Sedangkan kita punya apa ini? Individual goal. Oke. Nah, pertanyaan ini lagi-lagi ini bukan pertanyaan owner, ini pertanyaan karyawan. Betul. Inilah yang terjadi ketika Anda tidak engage dengan orang Anda. Bahkan Anda tidak tahu individual goal-nya dia, sehingga dia sekarang goyang nih. Dia bimbang nih. Ini ada tawaran
kanan kiri ada tawaran, tapi gimana ya? Live tidak live? Saya sudah waktunya meninggalkan perusahaan atau belum ya? Nah ini, tolak ukurnya apa ini? Hati-hati ya, Bapak Ibu, sebagai owner, jangan sampai terjadi Anda tidak engage, Anda tidak connect, tidak pernah ngobrol. Ada loh kemarin salah satu menti saya yang saya tegur, dia pakai kebatinan untuk mengetahui orangnya dia. Saya ingatkan, tidak begitu. Ngobrol dengan orang Anda. Sampai Anda tahu apa yang terjadi dengan dia, mengapa dia sampai ada di tempat Anda. Karena dari cerita yang dia sampaikan agak, dalam tanda petik, agak aneh gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada penjelasannya ketika Anda ngobrol gitu ya. Jadi, sama kita sebagai owner, sebagai pemilik, sebagai atasan, tidak harus owner lah ya, Anda yang ada di ruangan ini boleh leader, boleh manajer, apapun posisi Anda, apakah Anda engage dengan orang-orang Anda? Jika tidak, terjadi seperti ini tanpa Anda ketahui, orang kita lagi diincar oleh perusahaan lain ya, dan sekarang dia goyang nih, dia bimbang nih, stay atau terima tantangan baru. Karena dia sendiri bingung, apakah individual goal-nya dia bisa dipenuhi oleh perusahaan kalau dia bertahan. Bisa nggak? Oke, sekarang saya jawab saja kepada yang bersangkutan. Anda ngobrol nggak dengan pimpinan Anda? Apakah pimpinan Anda tahu mimpi-mimpi Anda, goal-goal Anda? Jika tidak, nah inilah namanya putus, nggak engage. Bos nggak tahu, karyawan nggak ngomong, nggak nyambung nih. Nomor satu itu penting banget ya. Employer dan employee itu engage. Dia harus connected, komunikasi. Ya, kalau tidak, hal ini bisa terjadi. Dan berapa banyak kita baru kaget ketika orang ini sudah diambil orang lain, gitu ya. Ternyata dia menerima challenge dari orang lain dan kita tidak punya kesempatan untuk berkomunikasi, membangun trust. Dia tidak akan bertahan kalau dia tidak trust kepada Anda. Tapi kalau dia trust kepada Anda, dia tidak akan dengan gampang lepas. Kalau dia trust, dia nggak mungkin dengan gampang pergi. Ya, mudah-mudahan menjawab. Lanjut. Mbak Riri, buka dulu mic-nya. Iya ya. Ini terakhir ya, jam 11 sudah. Pak Feritan, apakah kita butuh survei kepuasan karyawan? Nah, makanya sering-sering hadir di Retail Zoom S. Karena ini sudah dijelaskan di minggu lalu. Ya, minggu lalu saya mengatakan ketika kita melakukan listen to employee concern itu bisa dilakukan dengan cara baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur ya. Secara terstruktur kita bisa bikin box untuk karyawan memasukkan concern-concern mereka gitu ya. Tetapi kita juga bisa melakukannya secara formal dengan melakukan survei kepuasan pelanggan ya. Di minggu lalu saya menjelaskan contoh di saat anniversary saya menganjurkan lakukan yuk survei kepuasan karyawan di mana semua karyawan akan mengisi dan anonim. Kita tidak tahu namanya. Anonim ya. Supaya mereka berani menyampaikan ya secara terbuka. Apalagi dengan zaman sekarang kita tidak perlu repot. Nanti tabulasinya repot. Enggak, Anda bisa gunakan form, Google Form ya. Anonim, tidak perlu merekod nama si karyawan. Jadi dia bebas menyampaikan concern dia tentang kita. Berupa apa? Survei kepuasan kerja karyawan. Ya, bagus Pak. Itu perlu dilakukan secara berkala. Tetapi secara tidak terstruktur, tidak usah menunggu anniversary, Anda bisa membuka si box ini, box di mana karyawan bisa memasukkan
surat, komen, apapun ke box ini. Dan yang bisa buka box ini hanya atasannya, tidak semua orang. Hanya kalau di toko, dulu di salah satu perusahaan di mana saya bekerja, hanya store manager yang bisa buka ini. Tidak sembarang orang. Jadi dengan cara begitu mudah-mudahan terbangun trust, ya, karyawan berani menyampaikan concern mereka. Bukan tiba-tiba keluar gara-gara tidak happy dengan perusahaan, dengan kebijakan perusahaan. Mereka diberi kesempatan sehingga pimpinan di unit masing-masing bisa mengangkat concern ini ke tingkat lebih atas. Contoh, mengatakan ini sudah ada, katakan 3 suara yang mempersoalkan kebijakan kita tentang, nah gitu ya, contoh. Jadi kita sudah dapat warning, dapat alert, ya, dapat alarm di muka sebelum itu membesar, sebelum itu menjadi tidak terkendali. Ya, begitu, Mbak Riri? Masih ada pertanyaan yang belum terjawab kah? Ya, minggu depan lah. Sudah jam 11 ya. Oke, kita akhiri saja Retail Zoom S edisi 57 ya. Oke, yes. Minggu depan kita libur ya karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Selamat menyongsong Hari Raya Idul Fitri. Yang mau mudik, Bapak Ibu juga silakan mudik sambil terus memantau usahanya. Kayaknya nih retailnya maju banget nih ya bulan ini nih. Mudah-mudahan. Karena saya beberapa kali belanja tuh ini habis itu habis gitu. Belum restock katanya. Kata petugas tokonya. Itu kalau sebentar ini bukan ini. Itu pertanyaan saya, apakah kalau belum di restock itu mereka telat begitu Pak Kris sebetulnya tuh? Nah, ini oke, baik. Ini pesan terakhir buat teman-teman yang sedang menikmati puncak season. Kita di awal puasa kita ada tema itu kan, menghadapi season, Mbak Riri ya. Betul. Dan ini lagi-lagi saya remind teman-teman jangan sampai kelolosan ya. Jangan sampai kelolosan. Jika Anda betul-betul siap dengan barang-barang season Anda, memang ready di lapangan. Jangan masih ada di gudang, masih ada di gudang sana, gudang sini, karena gudangnya kecil, kadang-kadang gudangnya terpecah-pecah, Mbak Riri. Ready, dan jangan menambah kesibukan ya. Kalau Anda display sebuah produk tersebut sudah harus ada keterangannya, ada POP-nya, harganya berapa. Kalau promo ya promo, kalau memang tidak, ya paling tidak ada harganya sehingga pelanggan tidak perlu bertanya-tanya, pelanggan tidak ragu-ragu. Di saat-saat seperti ini, Anda pasti kewalahan, orang banyak, tenaga kurang, jangan menambah banyak masalah yang lain. Kalau Anda display barang, langsung POP-nya dipasang di situ. Ya, jangan membiarkan sekedar numpuk barang seolah-olah memindahkan barang dari gudang ke toko selesai. Tidak begitu, barang tidak bisa terjual dengan sendirinya kalau informasinya tidak cukup. Lagi, kesiapan orang-orang kita, ya kadang-kadang kita ini memang seringkali salah berhitung. Contohnya, tenaga pas-pasan tiba-tiba lonjakan tinggi dan kita gagal melayani pelanggan kita dengan baik, ya. Dan kesempatan seperti ini sekarang ini juga kadang-kadang membuat kita lost sales, kehilangan kesempatan menjual dengan banyak sebab, kurang barang, kurang pelayanan dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sukses di peak season kali ini. Dan itu ada Pak Hendra sudah siap. Kita mintakan golden nugget karena beliau ini sering punya golden nugget. Jadi betul. Supaya tidak pulang sia-sia ya Bapak Ibu. Silakan Pak Hendra sebelum foto kita. Saya sih fokus sama problem yang dihadapi di chat-chat itu sih Pak. Kayaknya maksud saya berarti nggak cuma saya juga yang menghadapi masalah-masalah seperti itu ya Pak ya. Ya, kalau ya mirip-mirip. Jadi maksud saya kalau saya sih dapatnya hari ini ya ternyata bahwa problem di semua bisnis itu sama Pak ya. Karyawan mau seperti ini, perusahaan yang masih bingung bisa kasih atau enggak gitu Pak. Jadi ya saya sih punya prinsip ya kita sebagai pimpinan sih duduk best sih Pak. Tetapi kalau misalkan memang karyawan itu kadang itu ada juga kebutuhan yang dia rasa kurang di situ, ya saya buka pintu lebar-lebar sih Pak. Kalau memang mau keluar atau mau masuk,
ya silakan. Ya. Jadi kalau saya ini mohon maaf nggak ngajarin ya, maksud saya share aja. Kalau di kami ini saya sering bilang sama karyawan saya, pintu keluar ada di sana. Kalau mau masuk silakan, kalau keluar silakan. Jangan berdiri di pintu itu, karena itu menghalangi rezeki orang lain. Artinya kalau kerja jangan salah-salah. Kalau memang mau betul di sini ya ayo berjuang sama-sama. Dan saya pun mengingatkan diri saya juga Pak bahwa ya karyawan ada kebutuhan juga yang harus kita usahakan untuk bisa dipenuhi. Tentunya semaksimal kita kan ya Pak ya. Tapi disitulah ada, kalau saya merasa nih Pak bermanfaat sekali yang kita lakukan setiap bulan itu Pak, rakor bisnis bulanan itu Pak, di mana kita bisa lihat apakah kita sales kita nututin nggak untuk kita mau dandani karyawan kita, mau kasih rezeki sama karyawan juga itu Pak. Ya. Jadi dan selalu Pak yang Bapak sampaikan, ingatkan di rakor itu, selalu saya turun sendiri juga di toko-toko kayak tadi nih. Saya sampaikan di salah satu cabang kami yang Bapak tahu yang agak-agak napasnya agak setengah napas juga kan Pak, maksudnya susah targetnya, salesnya meleset dan sebagainya. Saya sampaikan di sana secara terbuka sih Pak bahwa ini keadaan toko kita harus mengurangi karyawan, mungkin ada yang dimutasi dan sebagainya dan sebagainya. Maksud saya kita dengan tahu angka begitu kita bisa ngomong sama karyawan kita, dan karyawan tuh yang saya lihat sih Pak terima baik sih Pak selama kita tuh terbuka sama mereka. Berarti yang transparansi itu kan Pak Hendra, selama kita transparan, mereka tidak curiga dengan kita kan? Iya Pak. Mudah-mudahan Pak. Cuman memang kalau yang toksik itu Pak, ya adalah 1-2. Cuman ya kembali ke kita kan, maksud saya kita sebagai karyawan masih mau nggak di sini? Kalau masih mau, ya kita dukung sama-sama lah supaya perusahaannya bisa maju, supaya bisa cuan. Dan kalau kita sebagai pimpinan, kalau memang kita merasa kita masih bisa kasih rezeki lebih, ya kita kasih lah. Tetapi kalau nggak ada, ya mau kasih apa juga kan Pak? Itu sih Pak kalau saya. Ya. Bu Ade. Saya rasa itulah pentingnya transparansi. Ya, kalau kita semua serba tertutup, terus kita ngomong susah, mereka tidak trust kepada kita, mereka tidak percaya dengan kita. Tapi dengan transparansi, semua orang melihat. Anda melihat situasi ini, yang saya sampaikan bukan bualan ya, bukan sesuatu yang saya karang, tetapi ini faktanya. Sehingga saya mengajak semua orang untuk berpikir, untuk terlibat. Ya, jadi lebih banyak positifnya lah, ya. Positif negatif dalam transparansi, lebih banyak positifnya. Ya. Baik, thank you Pak Hendra. Memang mungkin ada tahapnya Pak ya, maksudnya nggak langsung dari awal gitu transparan. Kami sama Bapak pun 2 tahun Pak baru bisa transparan kan Pak, setelah ini ditata. Ya, bertahap ya, jangan kagetan ya. Iya Pak. Ya, siap. Saya siap memfoto. Silakan membuka kamera. Bapak Ibu untuk bersama-sama berfoto. Ini senyum yang lebar. Fotografer mahal loh ini. Jarang-jarang loh bisa difoto oleh Bapak Hendra ini. Kayaknya selalu ada setiap minggu Pak. Ya, ini fotografer yang menjadi peritel, bukan peritel yang fotografer. Menjadi fotografer. Iya. Oke. Sudah. Baik. Saya jepret pas ini satu kamera Pak. Satu layar. Salam. Grow and prosper. 1, 2, 3. Yes. Oke. Thank you Pak Hendra. Thank you Bapak Ibu semuanya. Sukses ya untuk usaha kita bersama berkembang, maju terus, pantang mundur. Sehat-sehat. Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dadah. Thank you semua Bapak dan Ibu. Sampai jumpa lagi. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and